Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Wulandari, Asri Solika, Monica Lorenza, dan Ica Novianingdia akan mempresentasikan tentang akuntansi perbankan syariah. Untuk yang pertama, akuntansi syariah merupakan praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban pada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, audit pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Dalam hal ini, para ahli banyak memberikan pendapat mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Namun, untuk definisi secara umum dapat kita simpulkan adalah akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Pada praktek akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional atau akuntansi umum. Prinsip akuntansi syariah berdasarkan Quran Surat Baqarah ayat 282, yaitu yang pertama prinsip tentang pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Untuk yang selanjutnya yaitu persamaan akuntansi perbankan syariah. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada neraca, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, maka dalam karakteristiknya akuntansi bank syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional. Pada persamaan akuntansi neraca bank syariah yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan dana syirkah temporer ditambah dengan modal. Untuk laporan laba rugi, akuntansi umum biasanya memakai persamaan akuntansi yaitu laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban atau biaya. Ada unsur dalam laporan laba rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank dan disajikan setelah pendapatan utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya. Sehingga persamaan akuntansinya dalam bank syariah yaitu laporan laba rugi sama dengan pendapatan utama atau hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ditambah dengan pendapatan operasi lain dikurangi dengan jumlah beban atau biaya. Untuk yang selanjutnya adalah tahap-tahap proses akuntansi bank syariah. Untuk yang pertama, analisis transaksi akuntansi. Yang selanjutnya yaitu pembuatan jurnal atau pencatatan dalam jurnal. Untuk yang ketiga, pemindahan catatan atau posting ke dalam buku besar. Untuk yang keempat, membuat neraca saldo. Yang kelima, mencatat atau memposting dalam jurnal penyesuaian. Untuk yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang selanjutnya, membuat laporan keuangan. Untuk yang kedelapan, melakukan pencatatan dan posting di jurnal penutup. Dan yang terakhir, membuat neraca saldo setelah penutupan. Akuntansi penghimpun dana. Yang pertama ada tabungan, yang berarti simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang kedua ada giro, di mana merupakan
simpanan yang penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah, pembayaran lain ataupun dengan cara pemindahan buku. Yang ketiga ada deposito, yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya akuntansi murabahah. Transaksi yang sering dilakukan oleh bank syariah, bank umum syariah, cabang syariah bank konvensial, ataupun bank pengkreditan rakyat syariah. Akuntansi murabahah menurut PSAK 102 paragraf 5 merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan, ditambahkan keuntungan yang disepakati oleh penjual harus mengungkapkan biaya barang tersebut kepada pembeli. Serta pengertian lain dari akuntansi murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Rukun transaksi murabahah. Bank sebagai penjual, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperintahkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri. Yang selanjutnya ada pembeli atau nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli biasanya memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Misalkan pembelian mobil yang merupakan objek jual dalam transaksi atau akad murabahah. Selain mobil bisa juga rumah, tanah, motor, dan sebagainya. Lalu ijab kabul yang disebut dengan akad, biasanya tentang spesifikasi barang yang diinginkan seperti mobil yang tadi, serta kesediaan pihak bank syariah untuk pengadaan barang yang diinginkan. Nanti pihak bank akan memberikan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Lalu penentuan berapa lama angsuran itu akan dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Akuntansi salam. Salam merupakan akad jual beli muslim VIP atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilahi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat salam merupakan yang pertama, pihak yang berakad, yang kedua, ridho dua belah pihak dan tidak ingkar janji, yang ketiga, cakap hukum. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal itu disebut dengan salam paralel. Salam paralel ini dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, dan yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Akuntansi istisna. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Contohnya pesanan bangunan perumahan, pesanan konstruksi kapal, dan pesawat. Kemudian rukun transaksi istisna. Yang pertama ada transaktor, yang kedua penjual dan pembeli. Yang ketiga, objek istisna yang harus sesuai dengan kesepakatan BSN. Nah, itu harus jelas spesifikasinya. Penyerahan dilakukan di kemudian hari, waktu dan penyerahan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menukar barang, kecuali dengan yang sejenis sesuai kesepakatan. Lalu juga memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Barang yang dipesan harus sesuai dengan spesifikasi dari pemesan, bukan massal. Kemudian, akuntansi ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang berlaku dalam transaksi pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Teknis penghitungannya, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, penyusutan per bulan, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Pendapatan ijarah per bulan itu modal penyewa plus N% modal penyewaan. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi ijarah, cara mencarinya, N% dikali modal persewaan bulan dikali jumlah bulan. Yang ketiga, porsi pokok atas
pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang pendapatan sewa. Kemudian, piutang sewa di debit, piutang pendapatan sewa di debit, dan pendapatan ijarah akrual di kredit. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan piutang ijarah. Yang keenam, beban penyusutan aset disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Kemudian, penyajian dalam laporan keuangan. Pendapatan ijarah dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Perbedaannya dapat dilihat dari pada laporan laba rugi memasukkan pendapatan ijarah yang terjadi pada periode terkait, namun pada laporan perhitungan bagi hasil hanya memasukkan pendapatan yang sudah berwujud kas pada periode tersebut. Selanjutnya, akuntansi mudharabah. Mudharabah adalah akad yang biasanya terdapat pada pembiayaan bank syariah yang disalurkan pada suatu usaha produktif. Mudharabah pada dasarnya adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu sahibul ma'al dan juga mudharib. Menurut Papsi 2013 nomor 105 menyatakan bahwa pembagian bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba profit sharing. Penyajian akuntansi mudharabah. Menurut Papsi 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah yang diakhiri atau sudah selesai sebelum jatuh tempo maupun belum diselesaikan oleh nasabah, disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Yang kedua, piutang bagi hasil pada nasabah yang tergolong performing akan disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada laporan posisi keuangan. Namun untuk nasabah yang tergolong non-performing, piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, akuntansi musyarakah. Musyarakah menurut PSAK 106 adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing memberikan modalnya dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya sesuai kesepakatan serta kerugian berdasarkan porsi modal yang dikeluarkan. Penyajian akuntansi musyarakah. Menurut Papsi 2013, beberapa akun terkait pembiayaan musyarakah yaitu: yang pertama, pembiayaan musyarakah yang sudah selesai sebelum jatuh tempo maupun yang belum diselesaikan oleh nasabah disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai aset pada nasabah performing dan disajikan pada rekening administratif pada nasabah non-performing. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan musyarakah. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih, salam dan bahagia.